Swastiastu. Om Awighnastu Namo Siddhaya. Om Siddhirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Anugerah Kartawentu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Bapak Inyoman Alit Suarjaya, MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah praktek Dharma Wacana, dan yang saya hormati serta banggakan teman-teman sekalian yang berkesempatan untuk melihat video ini. Puja Nityam Astungkara kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasi, karena atas asung kerja warunugraha beliaulah sehingga kita diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dapat menyampaikan Dharma Wacana atau pesan Dharma dengan tema Makna Penjor pada Hari Raya Galungan. Umat Hindu sedharma, Hari Raya Galungan adalah hari raya yang dimaknai sebagai kemenangan Dharma atau kebenaran atas adharma ataupun kejahatan, di mana pada hari raya ini diperingati setiap 6 bulan atau 210 hari sekali oleh umat Hindu sedharma. Pada hari Selasa, bertepatan pada penampahan Galungan, umat Hindu membuat penjor dan mendirikan penjor itu di depan gerbang pekarangan rumahnya. Adapun bahan-bahan dalam pembuatan penjor, yang pertama ada bambu. Bahan utamanya yang digunakan adalah bambu melengkung, kemudian dihiasi dengan janur, dan juga ada hasil dari pertanian seperti biji-bijian, dan serta juga ada daun-daunan dan umbi-umbian. Tadi kan sudah disebutkan terkait unsur-unsur yang digunakan atau ada di sebuah penjor. Dalam lontar tutur Dewi Tapini juga disebutkan terkait dengan makna-makna dari unsur-unsur yang ada di dalam penjor, di mana unsur-unsur itu melambangkan simbol-simbol suci yang dipercayai oleh umat Hindu. Di antaranya yang pertama yaitu bambu atau teing yang dibungkus ambu atau kasa yang menjadi simbol kekuatan Dewa Maheswara. Kemudian ada kain putih kuning sebagai simbol dari Dewa Iswara dan sampian sebagai simbol kekuatan Dewa Paramasiwa. Ada pula janur seperti yang kita lihat setiap penjor terutama yang digunakan saat Hari Raya Galungan atau yang dibuat saat Galungan itu pasti ada janurnya, di mana janur ini sendiri memiliki simbol kekuatan Dewa Mahadewa. Kemudian ada kue, di mana biasa digunakan jajak uli dan jajak ine. Itu sebagai simbol dari kekuatan Dewa Brahma. Kemudian ada kelapa sebagai simbol kekuatan dari Dewa Rudra. Pala bungkah dan pala gantung sebagai kekuatan dari Dewa Wisnu. Ada tebu sebagai kekuatan dari Dewa Sambu. Kemudian plawa sebagai simbol kekuatan Dewa Sangkara. Ada juga sanggah cucuk sebagai simbol kekuatan dari Dewa Siwa. Ada lamak yang menjadi simbol Tribuana. Kemudian ada banten upakara sebagai simbol kekuatan Dewa Sadasiwa. Ada klukuh yang berisi pisang, tape, dan jaje sebagai simbol dari Dewa Boga. Ubag abek sebagai simbol Rare Angon. Hiasan cili gegantungan sebagai simbol Widyadari. Dan yang terakhir ada tamiang sebagai simbol penolak bala atau kejahatan. Unsur-unsur di atas diperlukan saat pembuatan penjor, terutama penjor yang sakral, di saat ada upacara Diwali ataupun Hari Raya Galungan. Karena unsur-unsur itu melambangkan simbol-simbol suci yang erat kaitannya dengan nilai-nilai dan etika dalam agama Hindu. Makna penjor adalah untuk memberikan persembahan kepada bumi, karena itu merupakan bentuk rasa syukur kita dan rasa bakti kita kepada bumi pertiwi. Seiring dengan perkembangannya zaman, orang lebih mengedepankan estetika daripada mengedepankan sakralnya. Pada saat ini, penjor itu dikategorikan dua macam, yaitu penjor sakral dan penjor hias, atau disebut pepenjoran. Penjor sakral itu digunakan pada saat Hari Raya Galungan, sedangkan untuk penjor hias itu digunakan untuk ajang perlombaan.
umat-umat Hindu Sedharma, mungkin kalian masih bertanya-tanya terkait kapan kita harus mencabut penjor dan apa yang harus kita lakukan setelah penjor itu dicabut. Jadi, penjor sebenarnya bisa dicabut pada hari Minggu atau 1 hari setelah Hari Raya Kuningan. Namun, pada umumnya masyarakat di Bali mencabut penjor 35 hari setelah Hari Raya Galungan, di mana itu bertepatan pada Buddha Kliwon Wuku Pahang atau sering juga dikenal dalam kalender Bali Buddha Kliwon Pegat Wakan. Umat Sedharma yang kami hormati, itu tadi singkat wacana atau dharma wacana yang telah kami sampaikan. Tidak ada sedikit pun niat kami untuk menggurui umat Sedharma, kami hanya ingin berbagi pengetahuan, itu pun hanya sedikit pengetahuan dari kami. Irian Chandrawasi. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Pisau arit membelah duri. Cakep. Mohon pamit undur diri. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.